الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan siang hari ini semua nikmat yang dibutuhkan oleh manusia masih bersama dengan jasad kita, masih bersama dengan tubuh kita, sehingga dengan semua nikmat-nikmat tersebut kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita syukuri dalam kehidupan keseharian kita. Banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka bersyukurlah dengan nikmat itu, karena dengan bersyukur itu Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah yang baik dan benar. Tidak hanya baik tapi juga benar kepada Rabb sang pencipta kita, sesuai dengan tuntunan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam kitabullah dan sunnah telah tersampaikan kepada kita. Maka itu harus kita syukuri dan harus kita selalu ucapkan rasa syukur kita dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Semoga di akhir hayat nanti dan ketika kelak di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini sedikit akan saya bahas tentang pentingnya hidayah. Pentingnya hidayah. Kenapa hidayah itu penting? Karena seorang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hidayah ini telah masuk ke dalam dirinya. Tapi tidak hanya itu yang harus dia syukuri, maka pentingnya hidayah dalam kehidupan itu harus terus dia cari. Maka para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita, keseharian kita, kita sudah berusaha untuk memohon kepada Allah. Kita meminta kepada Allah supaya hidayah itu tidak hanya di awal tapi juga di akhir hayat kita, hidayah itu tetap bersama dengan jasad kita. Karena penting. Hari ini kalau ibadah kita sudah sangat baik, ibadah kita sudah sangat bagus, tapi itu hanya di awal. Ketika di akhir hayat kita dan hidayah itu dicabut, maka rugilah orang yang seperti itu. Maka ini yang perlu kita pahami. Di awal disampaikan dalam surat Al-Imran tadi dijelaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian semua mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Kalimat ini penting para jamaah sekalian. Maka terus harus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan yang kita miliki. Maka dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-6 di sana kita sering berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Doa ini tanpa kita sadar dalam setiap ibadah kita sering ucapkan. Sadar ataupun tidak sadar,
ternyata kita selalu memohonnya. Maka permohonan itu harus dengan ikhlas dan harus terus dilakukan dalam setiap waktu dan kesempatan yang kita miliki. Karena tidak semua orang di awal keislaman mereka mendapatkan hidayah, dan di akhir dari hayat mereka tetap dalam hidayah. Maka kita disuruh untuk memohon kepada Allah supaya apa? Supaya di awalnya kita mendapatkan nikmatnya hidayah, dan di akhir hayat kita pun mendapatkan nikmatnya hidayah. Inilah yang akan menyelamatkan kita. Nanti akan saya sertakan contoh-contoh orang yang di awal kehidupan mereka mendapatkan hidayah, tapi di akhir dari hayat mereka ditinggalkan hidayah karena perbuatan mereka. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, di sana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Wahai sekalian hambaku, kalian semua berada dalam kesesatan kecuali yang kuberi petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya akan kuberi petunjuk. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita, hidayah itu harus terus diminta. Hari ini kalau saya dan antum semua sudah mendapatkan hidayah, bukan berarti kita telah aman. Demi Allah, kita belum pernah aman dari yang namanya hidayah. Sampai ajal kita itu berakhir dan kita dalam kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baru kita disebut aman. Kalau hari ini kita sudah mendapatkan hidayah, saya dan antum semua sholatnya rajin, 5 waktunya komplit, Allah memberikan kemudahan kepada kita, anak istri kita sudah menutup aurat bagi yang perempuan, istri kita sudah menutup aurat dengan baik, kita pun sudah sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Setiap hari kehidupan kita mengkaji ilmu tentang agama ini. Akan tetapi kalau itu menjadi patokan kita pasti mati di dalam kondisi yang baik, maka berhati-hati. Para ulama mengatakan jangan maghrur. Apa itu? Jangan tertipu. Kita selalu harus berhati-hati, harus selalu bersiap dan harus selalu memohon kepada Allah supaya hidayah itu benar-benar tertanam dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Banyak orang yang ingin mendapatkan hidayah tapi mereka tidak mendapatkan hidayah. Kita yang telah mendapatkan hidayah, kadangkala hidayah hanya dianggap angin lalu. Hidayah seakan-akan tidak berbekas dalam kehidupan kita. Sehingga kalau hari ini kita sholat, besok kita tinggalkan. Sehingga Ramadan yang telah kita laksanakan kemarin hanya sebatas angin lalu. Setelah Ramadan kita lupa dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali sibuk dengan kehidupan dunia yang pasti saya dan jamaah sekalian pasti akan meninggalkannya. Maka berhati-hatilah, jangan maghrur, jangan tertipu. Hari ini kita sudah melaksanakan sunnah, kita berusaha benar-benar mengerjakan sunnah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Itu bukan jaminan. Jangan sombong dengan apa yang hari ini kita berada di dalamnya. Teruslah minta kepada Allah supaya hidayah itu, hidayah sunnah tersebut, hidayah kebenaran ini tetap lekat dalam diri kita. Ibadah terus kita jalankan dengan baik. Bukankah kita tahu dalam sejarah, dalam lembaran sirah dikisahkan bagaimana orang-orang yang di awal keislaman mereka benar mendapatkan hangatnya iman, mereka benar-benar cinta dengan agama ini, tapi matinya dalam keadaan murtad. Salah satu contoh nyata, ada Bal'am bin Bawrah, salah satu pengikut dari Nabi Musa, muridnya Nabi Musa, orang yang sampai dikatakan, seorang ulama Malik bin Dinar, beliau mengatakan si Bal'am bin Bawrah ini kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya nggak pernah ditolak. Di waktu-waktu yang mepet, di waktu-waktu yang sempit, di waktu-waktu yang terpaksa, doanya selalu dikabulkan. Seakan-akan sampai dikatakan derajatnya ini setingkat dengan para nabi. Maka suatu hari Nabi Musa alaihissalam menyuruh dia untuk mendakwai orang-orang Bani Israel. Sampai di sana apa yang dia lakukan? Orang-orang Bani Israel justru merayu dia. Wahai Bal'am, bukankah lisanmu luar biasa? Doa yang kau ucapkan selalu dikabulkan oleh Tuhanmu. Kalau gitu berdoalah keburukan untuk Musa.
Apa yang kamu inginkan akan kami kabulkan. Kamu ingin harta, akan kami kasih. Kamu ingin wanita tercantik dari golongan kami, akan kami kasih. Kamu ingin jabatan, akan kami kasih. Dia terpengaruh dengan hal tersebut. Bagaimana akhirnya? Matinya dalam keadaan murtad. Kemudian dikisahkan pula ada seorang sahabat Rasulullah bernama Raja'ul Fuwa. Raja'ul Fuwa ini seorang sahabat yang berguru langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq diutus sebagai delegasi sunnah. Untuk apa? Untuk mendakwai Musallama al-Kadzab. Musallama al-Kadzab orang yang mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaku dirinya nabi setelah nabi tiada. Perhatikan bagaimana ketika dia sampai di sana, dia pun terperdaya oleh godaan-godaan yang ditawarkan oleh Musallama al-Kadzab bersama pengikutnya. Bukankah orang-orang ini memberikan gambaran kepada kita kehebatan keimanan mereka sampai dipercaya sebagai delegasi sunnah, sampai dipercaya oleh para nabi. Bal'am dipercaya oleh Nabi Musa, Raja'ul Fuwa dipercaya oleh seorang khalifah untuk mendakwakan sunnah, diutus sebagai delegasi sunnah. Dia murtad ketika terjadi peperangan antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan Musallama al-Kadzab. Dan selesai peperangan diketemukan dia mati dalam keadaan berseragam pasukan dari Musallama al-Kadzab. Maka inilah yang harus kita hati-hati dengannya. Ataupun contoh yang lain, Ubaidillah bin Jahsy beserta istrinya Ummu Habibah bin Abu Sufyan. Orang-orang ini di masa keislaman pertama, mereka menyelamatkan akidah mereka, hijrah ke Habasyah. Di hijrahnya yang pertama, di hijrahnya yang kedua, Abdullah bin Jahsy ini mati dalam keadaan kafir karena kecintaan dia terhadap khamr. Hidayah terangkat dari orang-orang seperti ini. Mereka berjuang bersama Rasulullah tapi tidak sampai akhir, tidak berkumpul bersama Rasulullah di akhirnya. Karena apa? Karena mereka lalai dengan hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian contoh yang lain para jamaah sekalian, ada seorang muadzin yang dia mengumandangkan adzan di tempat yang tinggi. Ketika dia melihat seorang wanita lewat, cantik mempesona hatinya, dia tertarik. Selesai adzan dia mengejar si wanita itu. Wahai fulana, saya mau memperistri Anda. Maukah Anda menjadi istri saya? Apa kata wanita tersebut? Tidak. Loh, kenapa tidak? Anda muslim dan kami Nasoro. Bagaimana supaya saya diterima? Masuklah ke dalam agamaku, kau akan kuterima sebagai suamiku. Dia akhirnya murtad karena ingin menikahi wanita tersebut. Di malam pertama dia ingin menggauli istrinya, dia naik ke atap rumah karena ada satu keperluan, dia terjatuh dan dia mati. Belum sempat menikmati yang membuat dia keluar dari agama dia, justru dia mati dalam keadaan kafir. Inilah yang harus kita berhati-hati dengannya. Kesombongan yang hari ini ada dalam diri kita, merasa bahwa kita paling benar. Kita orang yang sudah berada di atas sunnah, saudara-saudara kita seakan-akan salah. Hati-hati. Sunnah yang kebablasan kita ada di dalamnya tanpa diikuti dengan kebenaran yang terus kita minta kepada Allah supaya Allah kukuhkan dalam hati kita, itu bisa menyebabkan kita terpleset dalam godaan syaitan yang terkutuk. Iblis tidak akan pernah membiarkan kita berleha-leha dengan kenikmatan iman yang hari ini ada dalam hati kita. Siapapun bisa terpleset. Orang sekelas Bal'am, orang sekelas Raja'ul Fuwa yang benar-benar mereka belajar kepada Nabi saja terpleset, apalagi kita yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang perlu kita berhati-hati dengannya. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita, dan ketika kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian dapat saya sampaikan. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita
Kita lanjutkan ke khotib yang kedua ini. Maka itulah yang perlu kita pahami, bahwa hidayah itu penting dalam kehidupan kita. Maka Rasulullah SAW memberikan satu gambaran kepada kita dengan sabdanya, bahwa beliau mengatakan bahwa ada orang yang melakukan satu perbuatan ahlul surga, seakan-akan dirinya dengan surga itu, kata Rasulullah, illa dzirraun, tinggal satu jengkal lagi. Artinya satu jengkal lagi harusnya dia sudah menjadi penghuni surga. Kemudian datang satu ketetapan kepada dirinya. Dia melakukan satu perbuatan di akhir detik-detik yang dia tidak tahu bahwa itu adalah akhir dari kehidupannya. Dia melakukan satu perbuatan ahlun nar, satu perbuatan penghuni neraka. Hatta yadkhuluha, maka dia pun akhirnya masuk ke dalamnya. Begitu juga sebaliknya, ada seorang yang melakukan satu perbuatan, satu amal yang kata Rasulullah seakan-akan antara dirinya dengan neraka itu illa dzirraun, tinggal satu hasta lagi, tinggal satu jengkal lagi, harusnya dia sudah berada di dalam neraka jahanam. Maka datang ketetapan Allah atas dirinya, kemudian dia melakukan satu amal kebaikan, hatta yadkhuluha, sampai kebaikan itu bisa membuat dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan di zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang bernama Husairun bin Abdul Azhar. Husairun bin Abdul Azhar ini seorang kafir Quraisy yang waktu itu dia melihat Rasulullah bersama dengan pasukannya sedang bersiap akan pergi berjihad. Tiba-tiba datang dia bertemu dengan Rasulullah, dia menyatakan keimanannya kepada Rasulullah, dia mengucapkan kalimat syahadat di depan Rasulullah dan diterimalah keislamannya. Kemudian setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, kapan kita sholat? Dijawab oleh Rasulullah, belum waktunya. Lalu terus kita ngapain? Kamu lihat, kita telah bersiap untuk berjihad. Di depan kita sudah ada musuh dan kita akan berjihad. Maka dia pun akhirnya ikut jihad bersama Rasulullah SAW. Dan di akhir hayatnya, setelah peperangan, ditemukanlah Husairun bin Abdul Azhar ini meninggal bersama syuhada yang lainnya. Maka inilah yang dikatakan oleh Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah mengabarkan, inilah orang yang disampaikan oleh Rasulullah, keningnya belum pernah digunakan untuk sujud kepada Allah, tapi dia dijamin masuk surga. Maka inilah yang harus kita pahami, Allah yang memberikan hidayah. Ada yang diberi hidayah panjang, tapi di akhirnya dia mati dalam keadaan murtad. Ada yang diberi hidayah cepat, dan cepat pula dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita pahami, jangan sekali-kali kita merasa bahwa diri kita ini sudah dalam kondisi yang selamat. Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan terus menguji kita, menguji keimanan kita, dan iblis tidak akan pernah tinggal diam. Bahwa iblis akan terus mengawal orang-orang supaya orang-orang itu tergoda dan ikut bersama dia menjadi penghuni neraka jahanam. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita. Allah jadikan kehidupan kita dan keluarga kita, kaum muslimin semua yang hari ini sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hidayah itu terputus kecuali ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil
muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.